Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu unit rumah berlantai 2 di Kota Makassar ludes terbakar. 3 tersangka baru ditetapkan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam kasus korupsi PDAM Kota Makassar tahun anggaran 2017-2019. Unjuk rasa puluhan warga protes sengketa lahan di Pengadilan Negeri Makassar diwarnai kericuhan. Unjuk rasa puluhan warga protes sengketa lahan di Pengadilan Negeri Makassar diwarnai kericuhan. Aksi ini menyusul vonis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menolak gugatan pihak ketiga terkait rencana eksekusi lahan sengketa. Puluhan warga Kelurahan Barabaraya unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Makassar. Aksi yang awalnya tertib mendadak berubah ricuh. Kericuhan terjadi setelah polisi berusaha mencegah warga yang hendak membakar ban bekas di badan jalan. Polisi memadamkan ban bekas yang dibakar pengunjuk rasa di depan pintu masuk kantor Pengadilan Negeri Makassar. Aksi protes ini muncul rencana eksekusi lahan sengketa yang dimenangkan penggugat melalui putusan persidangan sejak 2017. Setelah kalah di pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, warga melakukan upaya perlawanan pihak ketiga yang juga ditolak Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Warga yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu dan perempuan menyayangkan putusan pengadilan. Putusan tersebut kami selaku kuasa hukum menganggap bahwa putusan ini itu tidak objektif. Hakim yang kemudian memeriksa dan mengadili perkara dan perkara yang diajukan oleh warga tidak kemudian mempertimbangkan dengan saksama terkait masalah dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh pelawan atau penggugat. Tanah sengketa beririsan dengan asrama TNI Barabaraya, Kota Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang mahasiswi di Kota Makassar ditemukan tewas dalam kamar indekos. Teka-teki dalam pembunuhan korban akhirnya terungkap. Polisi meringkus pelaku yang merupakan kekasih korban. Seorang mahasiswi berusia 21 tahun ditemukan tewas dalam kamar kos di wilayah Tamalan Raya, Kota Makassar pada 11 Juni silam. Korban ditemukan pertama kali oleh temannya yang datang ke kamar kos karena khawatir saat ditelepon korban tidak pernah merespon. Saat menemukan korban sudah tidak bergerak dan mulut mengeluarkan busa, teman korban segera membawanya ke rumah sakit. Namun saat pemeriksaan korban dinyatakan meninggal. Tim Inafis Polrestabes Makassar yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan sejumlah kejanggalan. Polisi menemukan obat serta handuk terdapat bercak darah dalam kamar. Berdasarkan hasil autopsi terungkap sejumlah luka lebam pada kepala dan tubuh korban. Selain itu, mulut korban mengeluarkan busa diduga korban mengkonsumsi obat berlebihan. Dari rangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menangkap lelaki yang merupakan kekasih korban sebagai pelaku pembunuhan. Ironis, motif pelaku membunuh kekasihnya ingin menggugurkan anak yang dikandung korban yang sedang hamil 4 bulan. Pelaku sempat memukul sekaligus memaksa korban memakan obat berdosis tinggi berlebihan. Ada beberapa dugaan luka akibat daripada kekerasan, yaitu diantaranya adalah di sebelah mata pelipis kiri, kemudian dan di kepala bagian belakang. Korban telah dimakamkan oleh keluarga di kampung halamannya Kabupaten Sinjai, sedangkan pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pria ditangkap tim Resmo Polsek Rapocini usai menjamret seorang ibu rumah tangga di Jalan Minasaupa, Kota Makassar. Pelaku nekat mencuri demi memenuhi kebutuhan istrinya yang tengah hamil. Perbuatan Sahabudin, umur 38 tahun, warga Jalan Anggrek, Kota Makassar, tidak patut ditiru. Pelaku ditangkap tim Resmo Polsek Rapocini usai melakukan penjamretan seorang ibu rumah tangga di Jalan Minasaupa, Kota Makassar. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita sebuah ponsel milik korban serta motor untuk menjamret.
Saat diinterogasi, pelaku mengaku sekali melakukan pencurian. Dirinya nekat mencuri demi memenuhi kebutuhan sang istri yang sedang hamil. Kenapa mencuri, Pak? Untuk apa? Kebutuhan ekonomi Apa? istri untuk makan. Tadi saya dengar ada keperluan untuk pemeriksaan Termasuk itu juga. kandungan. Emang istri hamil? Iya, ada ditarik dari rumah itu. Oh, hamil. Nangis. Sudah berapa kali kalau dari kita melakukan pencurian? Bahar. Baru ini? Iya. Emang kerjanya apa sebelumnya? Saya pasang jaringan wifi, Pak. Penarikan kabel. Diamankan pelaku pencurian dan kekerasan atas nama Sabudi alias Udin, di mana pelaku ini mencuri dompet korban dengan cara berpapasan, kemudian menarik dompet korban yang ada di bawah ketiaknya, kemudian membawa lari dan mengambil barang-barang antara lain. Isi dompet tersebut ada handphone, kemudian ATM, KTP, dan juga uang tunai Rp100.000, kemudian dompetnya dibuang. Ini tunggal yang pelaku lakukan, Pak? Ya, jadi itu Saudi tunggal melakukan pencurian dengan cara menjamret. Barang bukti, Pak, yang diamankan, Pak? Jadi barang bukti yang diamankan itu saat ini ada 1 unit handphone yang menjadi barang bukti. 1 unit motor juga salah satu. Dan juga 1 unit motor yang dipakai oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. Akibat perbuatan pelaku, dirinya tidak dapat menafkahi sang istri. Tersangka harus menjalani proses hukum dan terancam penjara lebih dari 5 tahun. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Bukan hanya bajing loncat yang menyasar mobil pengiriman paket. Di Kota Parepare, seorang pemuda ditangkap karena mencuri paket yang hendak dikirim ke pelanggan. Perbuatan tersangka terungkap setelah pelanggan mengeluhkan paket pesanannya tidak kunjung sampai. Polisi memperlihatkan sejumlah ponsel hasil curian tersangka Ruslan, karyawan perusahaan ekspedisi di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Pemuda umur 29 tahun itu mencuri paket pelanggan yang hendak dikirim ke alamat tujuan. Tersangka memisahkan paket bersama resi pengiriman barang ke tempat sampah. Agar tidak kepergok mencuri, pelaku memasukkan paket dan resinya dalam tumpukan sampah. Setelah suasana kantor ekspedisi sepi, tersangka mengangkut barang tersebut, kemudian mengambil paket yang telah disembunyikan. Modusnya ini pelaku, dia mengambil barang itu dengan cara menyamarkan. Jadi pada saat dia akan mengambil barang itu, pada saat posisinya dalam keadaan sepi, terus disamarkan itu barang. Artinya dia berupaya bagaimana caranya barang bukti itu tidak kelihatan pada saat diambil. Dengan menggunakan sampah, kan banyak sampahnya di sana. Dia tumpuk ke dalam sampah baru diambil itu barang. Jadi hampir tidak kelihatan. Jam berapa beraksi? Rata-rata sore. Iya. Berarti kantor sudah dalam keadaan sepi atau gimana? Dia hanya melihat situasi saja. Di sana kan karyawannya aja itu satu shift itu sekitar 40 ya. Sekitar 40 orang, dia hanya melihat situasi kapan waktu sepi. Pada saat itulah dia gunakan kesempatan itu untuk mengamankan barang yang dia rencanakan untuk diambil. Perbuatan tersangka terungkap setelah beberapa pelanggan memprotes manajemen perusahaan ekspedisi. Jika barang yang dikirim tidak kunjung sampai, perusahaan melaporkan kejadian ke polisi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ya, para atlet pencaksilat, maksud kami, yang bakal mewakili Komando Daerah Militer Hasanuddin pada Piala Kepala Staf Angkatan Darat menerima bonus uang pembinaan dari Komando Distrik Militer 1404 Pinrang. Bonus ini untuk memotivasi pesilat lebih giat berlatih sehingga meraih prestasi di tingkat nasional. Sejumlah atlet pencaksilat mendapatkan bonus uang pembinaan dari Komando Distrik Militer atau Kodim 1404 Pinrang. Para atlet tersebut akan menjadi wakil Komando Daerah Militer atau Kodam Hasanuddin pada Piala Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Bonus diberikan untuk memotivasi pesilat agar lebih giat berlatih sehingga meraih prestasi di tingkat nasional.
Pesilat yang mendapatkan bonus karena berhasil juara menyisikan ratusan pesilat dari 3 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara pada seleksi atlet pencaksilat di Kodam Hasanuddin. Menyerahkan bonus kepada para atlet pencaksilat yang kemarin telah mengikuti seleksi Piala Kasar tingkat Kodam, di mana atlet-atlet ini kemarin telah bertanding dengan atlet dari 3 provinsi, meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Ini medali apa saja diraih mereka? Alhamdulillah untuk atlet-atlet yang kita pertandingkan, kita kirim, mereka berhasil membawa pulang 1 medali emas putri, 1 medali perak putri, dan 2 medali perunggu. Ini mereka bertanding di Piala Kasat ini, Bang? Dalam rangka Piala Kasat tingkat nasional, kami diselenggarakan di tingkat Kodam dan diikuti oleh 3 atlet dari 3 provinsi. Selain menyerahkan bonus, pesilat dari berbagai perguruan di Pinrang juga diminta menjaga kebersamaan sekaligus melestarikan pencaksilat sebagai budaya bangsa, termasuk menghindari perselisihan. Tim pencaksilat Kodim 1404 Pinrang meraih peringkat 12 setelah mengantongi 1 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu pada pembukaan turnamen Piala Kepala Staf Angkatan Darat di Gedung Olahraga Sudiang, Kota Makassar pada akhir Mei 2023. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.